Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, and now I would like to inform you about the topic for today. Okay, the topic for today is about vocabulary. Of course, it has a correlation with the task or pretest in the last meeting, yeah, about crossword. That's all about the vocabularies. So the competency that you have to master today is vocabulary. So what vocabulary that you have to learn right now? Okay, just look at the screen in here. I have a sentence in here ya. Nah, jadi apa sih yang menjadi kompetensi atau tujuan kalian belajar hari ini? Yaitu kalian yang pertama itu adalah menguasai kosakata ya. Nah, kosakata apa sih yang harus dikuasai? What vocabularies that you have to master? You have to look at the screen. Okay, I have a sentence in here. Are you bored or boring? Nah, jadi itu ya, itu berhubungan dengan sentence-nya. Are you bored or boring? Are you bored or boring? Apakah kamu bored atau apakah kamu boring gitu ya? So, which one is the correct? What is happening in this picture? Apa yang terjadi dengan ini? Kemudian, what do you think Tom is thinking? Bob. Yeah. Jadi apa yang dipikirkan Tom dan apa juga yang dipikirkan oleh Bob gitu ya dari gambaran ini. Okay. Ada hubungannya dengan kata-kata ini. So right now let's continue to the next screen. Nah, jadi Tom think that I am so not interested. I am so not interested. Aku sangat tidak tertarik nih, gitu kan. He is boring me to death. Dia sangat membosankan. Itu di pikiran si Tom ternyata itu gitu ya. Yang tadi kita bicarakan, tadi kita tanyakan ternyata di pikiran si Tom itu seperti itu. He is boring me to death. Sangat membosankan dia itu. Dia itu sangat membosankan. Would someone please just get me out of here? Tolong katanya ya. Would someone please just get me out of here? Tolong bawa saya dari sini. Seseorang please katanya. Seseorang bawa saya dari sini. Sangat membosankan gitu. Berbeda, difference with the Bob thinking. Wow, I am so interesting. Ya, saya sangat menarik nih. Gitu. Bob said again, what I am saying is really interesting. Apa yang saya katakan itu sangat menarik. Bob said like that. So next, he is interesting in what I am saying. Wah, kelihatannya dia tertarik nih apa yang saya katakan. So in this place, talk about two different point of view. Dua sudut pandang yang berbeda ya antara Tom and Bob. Have you ever been in a situation like this? Kalian pernah nggak di situasi seperti ini gitu ya? You have a friend, dia banyak bicara, bla 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 gitu ya, dan you sangat membosankan, tapi you tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin pernah ya? Oke, jangan lakukan seperti itu ya kalian atau orang lain. Belum tentu orang lain itu bersedia menerima curhatan kita. Gitu. Jadi we have to look at the situation and condition gitu ya, at the present. Oke, next continue. Nah guys, so jadi ada dua katanya ya untuk hari ini. Ternyata materinya itu mengenai adjective participle guys. Catat nih ya, jadi materinya mengenai adjective participle. Mungkin di kelas 8 atau 9 juga ini materinya sudah dipelajari ya, all about the adjective participle dari kata kerja. Jadi kata kerja yang dijadikan kata sifat gitu ya. Kata kerja yang dijadikan kata sifat. Look at the screen. There are many verbs which have to do with emotion or feeling such as. There are many verbs which have to do with emotion or feeling such as. Jadi ada beberapa kata gitu yang kata kerja ya, ada beberapa kata kerja yang bisa dijadikan untuk mengungkapkan perasaan. Nanti akan dijadikan kata sifat gitu. Kata sifatnya tinggal menambahkan ing atau ide gitu ya. Like this. Excite, interest, amaze, irritate, and horrify. Ini semuanya kata kerja kan, dan tapi bisa dijadikan kata sifat atau bisa dijadikan penanda suatu perasaan. Many of these verbs can be modified to form adjective. Itu ya. Jadi kata kerja yang di atas itu dapat dimodifikasi, dapat dijadikan bentuk adjective. Jadi adjective participle adalah itu pertanyaannya. Jadi ini jawabannya ya. Adjective participle adalah, jadi materi kita adalah adjective participle. So what is adjective participle?
Jawabannya adalah adjective participle adalah kata kerja yang disifatkan atau kata kerja yang dijadikan sifat, kata sifat. Nih, lanjut ya. Nah, contohnya ya, excited. Jadi, bagaimana merubah kata kerja menjadi adjective participle? Hanya tinggal menambahkan ing dan id pairs. Gitu ya. Maksudnya ing and id saja, like this. Ya. There are many pairs of adjective derived from such verb, for example, like this. Jadi ini sudah jadi kata sifat nih guys. Exciting, excite, dari excite jadi exciting or excited. Next, dari interest, tertarik gitu ya, tertarik jadi interesting, interested. Amaze, oh merasa luar biasa gitu ya, menjadi amazing, amazed. Irritate jadi irritating, irritated. Horrify jadi horrifying, horrified. Nah guys, ini sudah menjadi kata sifat. Ini sudah menjadi adjective participle, sudah menjadi kata sifat yang berasal dari kata benda. Can you think of others? Kalian ingat yang lainnya? Banyak ya? Ya, banyak sekali. Kalian sudah belajar itu dan bahkan maybe like right now you have to master all of the ing and id form of adjective participle ya. Mungkin kalian sudah nggak asing dengan ini gitu. Tapi kita akan lebih banyak lagi mempelajarinya hari ini ya. Oke, next continue guys. Sekarang what is the difference? Lalu apa sih perbedaannya ya? What is the difference between kata adjective participle yang ditambahkan ing dengan adjective participle yang ditambahkan id? Apa sih perbedaannya? Barangkali ada yang you bisa jawab. You jawab on GCR saya ya. Oke. When we talk about emotion or feelings, we divide people or think into two categories based on whether they. Oke. Jadi untuk membedakannya nih kita akan bagi dua dulu katanya ya. Yang pertama ada cause the emotion, adalah sumber atau yang menyebabkan emosi, perasaan atau sumber perasaan. Yang kedua experience the emotion, yang mengalami perasaan itu, yang mengalami pengalaman atau perasaan itu. Yang pertama adalah sumber perasaan, yang kedua adalah yang mengalaminya atau dikatakan experiencer, source and experiencer, sumber dan yang mengalaminya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Source, nah ini sebagai source, dia a source can be a thing or person. Jadi si sumber perasaan itu bisa jadi benda atau orang gitu, bisa orang atau benda. Oke. When we talk about a source, we use the ing form. Nah, kalau berbicara sumber orang lain ya, bukan diri kita, orang lain selain diri kita, sumber namanya, itu kita harus menggunakan ing. Contohnya, the contortionist was amazing. Nih, penari apa namanya? Pesenam atletik seperti ini ya, sangat mengagumkan. Nah, kenapa pakai ing? Karena dia sebagai sumber nih, orang lain selain diri kita, bukan kita yang merasakan, tapi dia sumber yang kita rasakan, gitu ya. Jadi kalau berbicara sumber yang kita rasakan, maka adjective participle-nya menggunakan ing, gitu kan? Ya. The other example, kita sedang memakan permen. Oke, sumbernya adalah permen dan experiencernya adalah kita gitu ya. Oke, lanjut misalkan the candy is exciting. The candy is exciting. Oke, kenapa menggunakan ing? Kenapa tidak menggunakan excited? Karena yang menjadi sumbernya adalah candy dan kita sedang membicarakan tentang candy-nya. Oke, bagaimana kalau kita yang merasakannya, kita sebagai experiencernya? Berarti I am excited to candy. Seperti itu ya, like that. Yeah, good. Next, look at the screen again. Nah, sekarang experiencer, ini bagian yang kedua nih, yang mempunyai pengalamannya atau kitanya yang punya pengalaman. Usually an experiencer is a person. Ya, biasanya itu orang-orang, manusia biasanya, manusia untuk experiencer, orang experiencer itu biasanya manusia. Kemudian experiencer experience the emotion or feeling. Jadi yang mengalami perasaan itu disebut experiencer.
Experience is affected by the source. Ya, dia apa namanya, diakibatkan oleh apa namanya, perasaannya itu diakibatkan oleh si sumber itu. Yang kedua, yang selanjutnya, when we talk about experiencer, we use the ed form. Jadi kalau berbicara tentang experiencer, jadi kita yang jadi fokus utamanya adalah experiencer atau kita yang merasakan, maka tinggal menambahkan ed. Lanjut. Nah, look at the, nah ini ada dua, ini gambarannya seperti ini ya. Ini si experiencer yang kitanya yang melihat gitu ya. Like this, the another one is about source. Dia adalah si source-nya, sumber yang kita lihat. Okay, look at this. Nah, look at the example. Frightened. Oke. Movie itu adalah sumbernya, dan the girl itu adalah experiencer-nya. Jadi yang pertama bagaimana nih? The movie is, nah yang jadi fokusnya kan movie, berarti kan sumbernya. Jadi ini pretended atau frightening. Ya, kalau berbicara tentang sumber, the movie itu kan sumbernya ya, maka tinggal menambahkan ing, jadi frightening. Kalau sekarang the girl sebagai experience, kitanya gitu ya, orangnya, kitanya, berarti tinggal menambahkan id. Gitu ya. Next ya, amuse, menghibur ya. This family is, the TV show is. Nah, kita lihat mana yang sumber, mana yang experiencer. Family, yang merasakannya siapa? Family, berarti ini adalah experiencer. The TV show, oh berarti ini sumbernya nih. Sumber yang dirasakan oleh si family adalah TV show, berarti ini sumber. Ini experiencer, berarti ini sumber. Kalau experiencer berarti amuse-nya tinggal menambahkan ya id ya. Oke, tinggal menambahkan id. Kalau sumber, the TV show itu sebagai sumber, source, maka dia harus menambahkan ing. Jadi the family is amused. Oke, merasa terhibur ya. Keluarga itu merasa terhibur. The TV show, pertunjukan acara TV-nya itu amusing, sangat menghibur. Terhibur dan menghibur. Ter dan me gitu ya. Kalau di Indonesia ya. Oke, continue. Not this. Nah, this one. Frustrate, the woman is, the computer is. So you guys please fill in ya. Kira-kira apa tuh? Yang mana yang sumber, yang mana yang source, mana yang experiencer. The woman is, yang merasakan siapa? The woman. Oke, berarti sumber ya. The woman berarti sebagai sumber nih, the woman itu. Oke, yang merasakan. The computer. Dia sumber ya. Sumber. Oke. Berarti the woman itu adalah experiencer, the computer adalah sumber. Ingat ya, kalau experiencer berarti tinggal menambahkan id. Kalau berbicara tentang source, sumber yang menjadikan frustasi, sumbernya yang kita bicarakan gitu ya, maka tinggal menambahkan ing. Oke, jadi kalau diisi jadi frustrated and frustrating. The woman is frustrated. Si wanita itu frustasi. Berarti dia yang merasakan si wanitanya. The computer is frustrating. Komputer itu sangat membuat frustasi. Jadi sumbernya gitu ya. Sumbernya, komputer itu kan sumber yang membuat frustasi si wanita. The computer is frustrating. Gitu ya. Jadi berbicara tentang adjective participle itu ada dua, yaitu present participle yang berbentuk ing dan past participle yang berbentuk id, gitu ya. Dan keduanya dipisahkan oleh fokus utamanya, yaitu sebagai experiencer dan sebagai source. Kalau sebagai experiencer itu tinggal menambahkan id ya, dari frustrate tinggal frustrated. Kalau yang menjadi sumber source itu tinggal menambahkan ing, frustrating ya. Experiencer itu sebagai penerima rasa itu ya, yang sebagai source itu adalah sebagai yang menyebabkan rasa, kayak gitu ya, emosi, perasaan itu maksudnya, just like that.